فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Ahkam TV yang berbahagia ya, semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dimudahkan semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yassarallahu kulla amrikum. Baik Sobat Ahkam, pada video kali ini kita akan bahas hukum pre-order dalam Islam ya, apakah pre-order itu diperbolehkan ya atau dilarang. Mari kita lihat ya Sobat Ahkam, kita harus pahami dulu ya apa itu definisi ya dari pre-order ya. Kita harus paham bahwa pre-order ini merupakan ya sistem pemesanan produk ya, di mana pembeli memesan ya, dan membayar barang yang belum tersedia atau belum diproduksi ya, dengan perkiraan waktu pengiriman ya atau ketersediaan barang ya. Sistem pre-order ini memungkinkan ya penjual ya untuk mengukur ya minat pasar ya, dan juga merencanakan produksi ya. Sementara ya di dalam sistem ini itu juga bermanfaat bagi pembeli ya, karena pembeli punya kesempatan untuk mendapatkan barang yang mungkin ya susah untuk didapatkan dari barang-barang yang tersedia di pasar saat ini ya, karena memang kadang-kadang memiliki fitur yang sifatnya kustomisasi. Bagaimana hukum atau sebelum kita bicara masalah hukum, definisi dari para ahli yang mengenai model bisnis yang semacam ini. Kita lihat dulu ya di KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, menjelaskan bahwa pre-order itu adalah perintah dalam pemesanan produk atau barang. Ya. Kemudian juga secara umum ya dijelaskan bahwa pre-order itu merupakan transaksi jual beli di mana pembeli melakukan pemesanan ya dan pembayaran di awal ya sebelum barang itu tersedia atau diproduksi dengan perkiraan waktu ya hingga barang tersebut dikirim atau tersedia di pasar. Ya, bagaimana hukum pre-order ini dalam Islam ya? Kita akan coba gali ya mengenai hukum ya jual beli semacam ini. Kita akan lihat sebetulnya skema apa yang paling pas ya dengan konteks ya proses bisnis pre-order itu. Yang pertama itu bisa digunakan ya pre-order itu dengan menggunakan akad salam ya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa akad salam itu ya akad yang dilakukan antara pihak penjual dengan pihak pembeli, di mana pihak pembeli membayar penuh harganya di awal 100% ya, dan penjual akan menyerahkan barang di waktu yang akan datang. Jadi penyerahan barangnya sesuai dengan kesepakatan di masa yang akan datang. Berdasarkan hadis Nabi juga disebutkan bahwa Rasul SAW bersabda, "Man aslafa fi syai' fa fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum." Apabila kalian ya bertransaksi dengan menggunakan akad salam atau akad salaf, maka harus dengan takaran yang jelas, harus dengan timbangan yang jelas dan waktu yang jelas ya, agar tidak terjadi gharar. Artinya ketidakjelasan spesifikasi atau kriteria produk yang dijual. Jadi memang dalam akad salam itu barang tidak tersedia, tapi syaratnya uang harus dibayarkan dulu. Jadi ketika pihak pembeli pesan barang ya dengan menggunakan pre-order, maka kalau akad salam ya karena barang tidak tersedia, maka pihak pembeli harus membayar 100% full ya di awal transaksi. Ya, agar tidak terjadi gharar ya di dalam akad salam tersebut, maka pihak penjual harus menjelaskan ya spesifikasi barang. Ya, harus menjelaskan kualitasnya barang ya secara jelas dan transparan ya kepada pihak pembeli ya agar tidak terjadi gharar, karena Rasul melarang jual beli
yang di situ ada unsur gharornya. Nah, Rasulullah an bai'il gharar. Terusnya Rasulullah itu melarang jual beli gharar. Jadi di dalam pre-order dengan menggunakan akad salam itu harus jelas ya, spesifikasinya, kriterianya harus jelas, kualitas barangnya harus jelas agar tidak terjadi gharar. Dan tentu saja di dalam pemesanan barang tadi dengan kriteria tertentu, barangnya harus barang yang halal. Kemudian juga ditentukan waktu penyerahan. Ya, akad salam kalau diterapkan ya di dalam pre-order tadi, maka diperbolehkan dengan syarat pihak pembeli membayar 100% harga di awal akad. Kemudian dengan transaksi itu atau dengan akad itu pihak penjual akan mencari barang ya, dengan mencari barang yang tersedia di pasar, kemudian dia serahkan kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan. Jadi diperbolehkan kalau pre-order tersebut dengan akad salam. Tetapi kalau di dalam akad salam tadi harganya tidak dibayarkan penuh oleh pihak pembeli 100% ya, artinya pihak pembeli harus hanya membayar DP, hanya membayar down payment ya, misalnya 10%, 20% ya, atau yang penting belum dibayarkan penuh, maka transaksi pre-ordernya dilarang ya, atau bahkan pihak pembeli ya tidak melakukan pembayaran sama sekali ya, maka itu tentu dilarang ya, sistem pre-order semacam itu. Kemudian yang kedua ya, pre-order bisa digunakan akad al-istisna. Jadi transaksi al-istisna itu transaksi yang melibatkan antara Sony ya produsen ya, pihak pembuat ya dengan pihak pemesan. Jadi pihak pemesan ya melakukan pemesanan barang, kemudian pihak Sony ya, pihak produsen melakukan proses produksi, proses pembuatan barang secara custom ya, sesuai dengan kebutuhan dari pelanggan. Maka itu diperbolehkan karena menggunakan akad al-istisna ya. Pembahasan tentang akad al-istisna ya bisa sobat ahkam ya kembali lihat di video kita sebelumnya. Al-istisna itu diperbolehkan meskipun pihak pembeli tidak melakukan pembayaran penuh di awal akad. Pembayaran harga 100% di awal tidak sama dengan akad salam. Kalau akad salam syaratnya harus dilakukan pembayaran 100% di awal, sedangkan akad al-istisna ini boleh sesuai dengan kesepakatan. Misalnya urf yang ada di satu masyarakat ya, bahwasanya akad al-istisna itu ya cukup ya ketika akad itu disepakati tidak ada pembayaran di awal ya, dan pembayarannya baru dilakukan nanti ketika barang sudah diserahkan, baru pihak pembeli atau pihak mustasni melakukan pembayaran. Atau boleh ketika dilakukan di awal akad, pihak pembeli membayar DP tertentu, misalnya 10 atau 20%. Nanti sisanya akan dibayarkan ketika barang itu sudah diserahkan dan diterima oleh pihak pembeli. Artinya masalah metode pembayaran ya di dalam akad al-istisna itu ya lebih fleksibel ya, tergantung pada kesepakatan yang terjadi antara pihak penjual dengan pihak pembeli. Jadi kalau dengan akad al-istisna itu, karena di sini ada unsur pekerjaannya, di sini ada unsur proses pembuatan barangnya, ini yang membedakan antara akad al-istisna ya pre-order dengan menggunakan al-istisna tadi dengan pre-order yang menggunakan akad salam. Karena kalau dalam akad salam tidak perlu ada proses pembuatan. Jadi diperbolehkan akad pemesanan barang ya, pembayaran harga ya, pemesanan barang ya di awal akad ya dengan menggunakan akad al-istisna ya, maka dibolehkan. Kemudian ya tentu barang yang dijadikan sebagai objek dari akad al-istisna itu adalah barang yang halal ya, harus jelas ya, speknya harus jelas ya, dalam rangka untuk menghindari adanya gharar yang dilarang ya. Jadi semuanya harus dijelaskan dan disepakati di dalam akad. Kemudian yang ketiga, pre-order itu pesan ya, itu bisa juga dengan menggunakan akad jasa, bisa juga dengan menggunakan akad jasa yang biasa kita kenal dengan istilah al-ijarah
mausufah fi dhimmah, yaitu jasa ya atau al-ijarah yang disifatkan dengan jaminan dari pihak penjual. Sama sebetulnya akad salam, demikian juga akad al-isna itu ada jaminan dari pihak penjual, ada jaminan dari pihak produsen untuk menyerahkan barang sesuai dengan janjinya, sesuai dengan kesepakatan. Jadi ada jaminan dari pihak penjual atau pihak produsen. Demikian pula di dalam akad al-ijarah mausufah fi dhimmah ini juga ada jaminan bahwasanya pihak mukjirnya ya atau pihak ajirnya ini dia akan memberikan jasa ya sesuai dengan spek jasa yang sudah disepakati sebelumnya. Contoh yang paling familiar ya, kalau untuk konteks IMFZ ya, kalau disingkat bisa juga IMFD atau IMFZ, itu adalah kalau kita top up ya, kita top up di kartu e-tol kita ya. Ketika kita top up berarti kita melakukan pemesanan ya, sekaligus kita melakukan pembayaran di awal. Nah, nanti ketika jasa akan kita peroleh kalau kita sudah memanfaatkan fasilitas jalan tol. Nah, kita akan mendapatkan jasa. Jadi pemesanan dan pembayaran di awal dan untuk mendapatkan, tapi bukan barang. Kalau ijarah mausufah fi dhimmah dia akan mendapatkan jasa ketika dia memanfaatkan fasilitas jalan tol. Itu contoh al-ijarah mausufah fi dhimmah ya. Jadi kesimpulan ya dari hukum ya pre-order dalam Islam itu diperbolehkan, tetapi dengan syarat-syarat ya dan rukun akad yang harus dipenuhi ya agar transaksi tersebut menjadi sah ya. Yang dalam akad salam berarti harus ada pembayaran tunai di awal 100%. Tidak boleh hanya sekedar DP atau bahkan tidak ada pembayaran, nanti maka masuk dalam hadis larangan tentang bai al-kali bil kali, ya, jual beli hutang dengan hutang. Dalam akad al-istisna itu ada proses produksinya, ada proses pembuatannya, barang yang sifatnya custom, maka itu tidak ada larangan untuk menangguhkan pembayaran karena tidak harus dilakukan pembayaran di awal. Sedangkan al-ijarah mausufah fi dhimmah ini sesuai dengan aturan atau ketentuan yang ada, yang disepakati antara pihak penjual dengan pihak pembeli. Masalah pembayarannya bisa dilakukan di awal 100%, dan itu yang bisa terjadi di dalam konteks akad al-ijarah mausufah fi dhimmah, atau bisa juga sesuai dengan perjanjian. Demikian sobat ahkam semuanya yang berkaitan dengan hukum pre-order dalam Islam ya. Semoga pembahasan dan penjelasan kita bisa dipahami dengan baik ya. Semoga sobat ahkam ya bisa menghindari ya larangan transaksi pre-order yang dilarang di dalam Islam, menghindari transaksi pre-order yang dilarang dalam Islam ya. Kalau syarat dan rukunnya terpenuhi maka pre-ordernya diperbolehkan. Demikian saja ya sobat ahkam, semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan semua urusannya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kelimpahan, senantiasa memberikan limpahan nikmatnya kepada kita semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba